Bapak dan Ibu, pernahkah pada suatu pagi yang sunyi, ketika cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela, hati justru terasa lebih tenang daripada saat harus bersiap keluar rumah? Di usia senja, banyak orang tua mulai merasakan bahwa dunia di luar memang ramai, tetapi tidak selalu menenangkan. Di dalam rumah kita bisa duduk tanpa tergesa, mengatur napas sendiri, dan menjalani waktu tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika langkah mulai melambat, justru disitulah tubuh sedang mengajak kita untuk hidup lebih bijak. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang berada di mana? Apakah di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin jauh di luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar. Dimanapun tinggalnya, banyak orang tua merasakan hal yang sama, yaitu keinginan untuk hidup lebih sederhana, lebih tenang, dan tidak lagi harus selalu keluar rumah hanya demi terlihat aktif di mata orang lain. Dalam psikologi lansia, ada perubahan alami yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Otak dan sistem saraf tidak lagi sekuat dulu dalam menghadapi kebisingan, tekanan, dan perubahan yang cepat. Hal-hal kecil seperti antrean lalu lintas atau percakapan yang melelahkan bisa menguras tenaga lebih besar dari yang kita sadari. Karena itu, berada di rumah memberi perlindungan alami bagi pikiran. Saat pikiran lebih tenang, tubuh pun lebih mudah menjaga keseimbangannya. Mulai dari tekanan darah, kualitas tidur, hingga daya tahan tubuh. Pak Ahmad, seorang pensiunan yang hidup sederhana setelah ditinggal istrinya, pernah bercerita bahwa dulu ia sering keluar rumah hanya karena takut dianggap kesepian. Setiap hari ia memaksakan diri berkunjung ke sana kemari, meski tubuhnya sering lelah. Namun ketika ia mulai lebih banyak tinggal di rumah, membaca, menyiram tanaman, dan menikmati pagi dengan tenang, ia merasakan perubahan yang nyata. Tidurnya lebih nyenyak, keluhan pegal berkurang, dan hatinya terasa lebih ringan. Kebiasaan hidup yang lebih pelan dan tidak terlalu sering keluar ini membawa dampak besar dalam jangka panjang. Lansia yang tidak terus-menerus menghadapi kelelahan dari luar rumah biasanya memiliki ritme hidup yang lebih stabil. Mereka makan lebih teratur, tidak mudah terserang stres dan tubuh punya waktu untuk memulihkan diri. Semua ini membantu memperlambat penurunan kesehatan dan membuat usia senja terasa lebih berkualitas. Jadi jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lebih betah berada di rumah, jangan langsung menganggap itu sebagai kelemahan. Bisa jadi itulah bentuk kebijaksanaan yang muncul seiring bertambahnya usia. Coba renungkan. Kapan terakhir kali Bapak dan Ibu merasa benar-benar damai tanpa harus pergi kemana-mana? Silakan bagikan di kolom komentar. Karena pengalaman kecil di usia senja sering membawa hikmah besar bagi kita semua. Bapak dan Ibu ketika usia bertambah, tubuh sebenarnya mulai memberi isyarat halus bahwa ia tidak lagi cocok dipaksa hidup terlalu cepat. Sendi, otot, dan pernapasan tidak lagi sekuat masa muda, sehingga kegiatan kecil pun bisa terasa lebih melelahkan. Karena itulah, berada di rumah bukan berarti menyerah pada usia, melainkan cara alami tubuh menjaga diri, agar tetap kuat menjalani hari-hari dengan lebih nyaman dan tidak tergesa-gesa. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah memberi rasa aman yang tidak selalu kita sadari. Di tempat yang sudah dikenal, kita tidak perlu beradaptasi dengan banyak hal baru, tidak perlu waspada terhadap kebisingan atau keramaian, dan tidak perlu menahan diri demi sopan santun sosial yang melelahkan. Ketika rasa aman ini hadir, pikiran menjadi lebih tenang, detak jantung lebih stabil, dan tubuh bisa bekerja dengan lebih seimbang dari dalam. Ibu Sari, seorang lansia yang tinggal bersama anak dan cucunya, pernah merasa bersalah karena lebih sering memilih tinggal di rumah daripada ikut keluar. Namun perlahan ia menyadari bahwa saat ia menghabiskan waktu di rumah, menyeduh teh, membaca doa, atau berbincang ringan dengan keluarga, tubuhnya terasa jauh lebih segar. Ia tidak lagi mudah pusing, tidurnya lebih teratur, dan emosinya lebih stabil dibanding ketika ia sering memaksakan diri ikut berbagai kegiatan di luar. Ketenangan yang muncul dari hidup yang lebih sederhana ini berpengaruh langsung pada kesehatan jangka panjang. Ketika seseorang tidak terus-menerus berada dalam keadaan tegang atau lelah, sistem imun bekerja lebih baik, tekanan darah lebih terjaga, dan tubuh lebih mampu memperbaiki diri. Inilah sebabnya banyak orang tua yang hidup dengan ritme lebih pelan justru terlihat lebih sehat dan awet. Banyak orang mengira bahwa sering keluar rumah adalah tanda hidup yang aktif dan baik. Padahal di usia senja, yang jauh lebih penting adalah seberapa damai hati menjalani setiap hari. Aktivitas yang sederhana,
dilakukan dengan pikiran yang tenang, seringkali jauh lebih menyehatkan daripada kesibukan yang penuh tekanan dan kelelahan. Jika Bapak dan Ibu hari ini lebih memilih berada di rumah dan menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Bisa jadi itulah cara terbaik tubuh dan jiwa menjaga diri di usia senja. Renungkanlah, apakah ketenangan ini juga yang membuat Bapak dan Ibu merasa lebih kuat? Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia kita mulai menyadari bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang tidak terus-menerus lelah. Banyak orang tua yang terlihat sehat justru adalah mereka yang tidak memaksakan diri mengikuti ritme dunia luar. Mereka bangun pagi tanpa tergesa, makan tanpa terburu-buru, dan menjalani hari dengan langkah yang lebih tenang, seolah memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar menikmati setiap momen. Di dalam rumah, pikiran tidak perlu bekerja terlalu keras. Kita tidak harus menghadapi lalu lintas, suara bising, atau tuntutan sosial yang seringkali membuat hati tertekan. Lingkungan yang tenang membuat otak lebih rileks, sehingga hormon stres berkurang dan tubuh bisa lebih fokus menjaga keseimbangannya. Itulah sebabnya banyak lansia yang lebih sering berada di rumah justru memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan tidur yang lebih nyenyak. Pak Surya, seorang pensiunan yang sudah lama hidup sederhana, pernah mengatakan bahwa dulu ia merasa harus selalu terlihat sibuk agar dianggap masih berguna. Namun setelah beberapa tahun, ia menyadari bahwa hidup yang terlalu padat justru membuatnya sering jatuh sakit. Ketika ia mulai mengurangi aktivitas luar dan lebih banyak berada di rumah, membaca, menulis, dan menikmati pagi dengan secangkir kopi, tubuhnya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Kebiasaan hidup yang lebih pelan ini memberi dampak besar dalam jangka panjang. Ketika tubuh tidak terus dipaksa menghadapi kelelahan dan tekanan, organ-organ di dalamnya bekerja lebih seimbang. Jantung tidak mudah tegang, pernapasan lebih teratur, dan sistem kekebalan tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Semua ini membuat proses menua berjalan lebih lambat dan lebih sehat. Selain itu, berada di rumah juga membantu seseorang lebih mudah menjaga rutinitas. Waktu makan lebih teratur, obat tidak terlewat, dan tidur bisa diatur sesuai kebutuhan tubuh. Hal-hal kecil seperti ini sering terlihat sepele, tetapi justru menjadi kunci penting bagi kesehatan lansia dalam jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih bahagia dengan hidup yang lebih tenang dan tidak terlalu sering keluar rumah, itu bukan tanda kehilangan semangat hidup. Justru itu tanda bahwa tubuh dan hati sedang bekerja sama untuk menjaga diri agar tetap kuat. Renungkanlah, apakah hidup yang lebih sederhana ini membuat Bapak dan Ibu merasa lebih damai dan lebih sehat? Bapak dan Ibu, di usia senja seringkali kita baru menyadari bahwa hidup yang benar-benar sehat bukanlah hidup yang penuh kesibukan, melainkan hidup yang terasa ringan dijalani. Ketika jadwal tidak lagi padat, tubuh punya ruang untuk mendengarkan dirinya sendiri. Kita bisa berhenti sejenak saat lelah, duduk ketika kaki ingin istirahat, dan tidur tanpa rasa bersalah. Di dalam kesederhanaan inilah, kesehatan justru menemukan tempatnya untuk tumbuh kembali. Banyak orang tua merasa bahwa berada di rumah membuat mereka kehilangan dunia luar, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Di rumah, kita tidak perlu bersaing, tidak perlu menjaga citra, dan tidak perlu memenuhi harapan orang lain. Pikiran pun tidak terus-menerus dipenuhi oleh kekhawatiran kecil. Saat beban mental berkurang, tubuh secara alami menurunkan ketegangan, sehingga jantung, pernapasan, dan sistem pencernaan bekerja lebih tenang dan lebih seimbang. Pak Hadi, seorang lansia yang dulu sangat aktif, pernah merasa gelisah ketika mulai jarang keluar rumah. Ia takut dianggap tidak berguna, namun setelah beberapa waktu, ia merasakan perubahan yang tidak ia duga. Ia mulai bangun pagi dengan perasaan lebih segar, tidak lagi sering pusing dan tidak cepat lelah seperti sebelumnya. Dengan tinggal lebih banyak di rumah, ia justru merasa hidupnya menjadi lebih teratur dan lebih nyaman dijalani. Ketenangan seperti ini memberi dampak besar dalam jangka panjang. Ketika seseorang tidak terus-menerus berada dalam tekanan, tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Sel-sel bekerja lebih baik, sistem kekebalan lebih kuat, dan peradangan dalam tubuh lebih mudah dikendalikan. Inilah sebabnya banyak lansia yang hidup dengan ritme lebih pelan justru terlihat lebih sehat dan lebih awet. Selain itu, berada di rumah membuat kita lebih mudah menjaga kebiasaan baik.
Makan bisa diatur dengan lebih teratur, obat tidak mudah terlupa, dan waktu tidur bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Semua hal kecil ini, jika dilakukan setiap hari, menjadi fondasi penting bagi umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih nyaman hidup dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu banyak keluar rumah, jangan ragu untuk menerimanya. Itu bukan kemunduran, melainkan bentuk perawatan diri yang paling alami. Renungkanlah, apakah hidup yang lebih tenang ini membuat tubuh dan hati Bapak dan Ibu terasa lebih kuat dari hari ke hari? Bapak dan Ibu, semakin lama kita menjalani usia senja, semakin jelas bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh aktivitas, melainkan hidup yang terasa selaras dengan kemampuan tubuh dan hati. Ketika kita tidak lagi memaksa diri mengikuti ritme orang lain, tubuh justru mulai menemukan keseimbangannya sendiri. Duduk lebih lama tanpa rasa bersalah, berjalan lebih pelan tanpa merasa tertinggal, dan menikmati waktu tanpa harus terburu-buru. Semua itu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Di dalam rumah, kita berada di lingkungan yang sudah kita kenal selama bertahun-tahun. Setiap sudut menyimpan rasa aman. Pikiran tidak perlu terus waspada atau bersiap menghadapi hal-hal tak terduga. Ketika rasa aman ini hadir, sistem saraf menjadi lebih rileks, sehingga tubuh tidak terus-menerus berada dalam keadaan tegang. Inilah salah satu alasan mengapa lansia yang lebih sering berada di rumah biasanya memiliki suasana hati yang lebih stabil dan tubuh yang lebih kuat. Pak Rashid, seorang pensiunan yang dulu sering bepergian, pernah merasakan betapa melelahkannya dunia luar bagi tubuhnya. Ia sering pulang dengan rasa lelah yang tidak biasa. Setelah ia mulai mengurangi kegiatan di luar dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membaca, merawat tanaman, dan berbincang ringan dengan keluarganya, tubuhnya perlahan terasa lebih bertenaga. Ia tidak lagi mudah jatuh sakit, dan pikirannya pun terasa lebih jernih. Ketenangan ini membawa pengaruh besar dalam jangka panjang. Saat tubuh tidak terus dipaksa menghadapi stres dan kelelahan, organ-organ di dalamnya bekerja lebih baik. Jantung tidak mudah berdebar, tekanan darah lebih stabil, dan sistem kekebalan lebih kuat melawan penyakit. Semua ini membuat proses penuaan berjalan lebih lambat dan lebih sehat, sehingga usia senja bisa dinikmati dengan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, berada di rumah memudahkan kita menjaga rutinitas penting. Waktu makan bisa diatur lebih teratur, obat tidak mudah terlewat, dan tidur bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ini seringkali lebih berpengaruh daripada pengobatan mahal. Dari sinilah banyak orang tua bisa tetap sehat dan berumur panjang. Jika Bapak dan Ibu hari ini lebih memilih menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih banyak di rumah, itu bukan tanda menyerah pada usia. Justru itu tanda bahwa tubuh dan hati sedang bekerja sama menjaga diri. Renungkanlah, apakah hidup yang lebih sederhana ini membuat Bapak dan Ibu merasa lebih damai dan lebih kuat menjalani hari? Bapak dan Ibu, di usia senja kita mulai memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kesehatan yang paling sering diabaikan. Ketika dunia di luar terasa semakin cepat dan penuh tuntutan, rumah justru menjadi tempat di mana kita bisa kembali menjadi diri sendiri tanpa harus mengejar apapun. Di sana kita boleh lelah, boleh diam, dan boleh menikmati waktu tanpa merasa tertinggal. Dalam keadaan seperti inilah tubuh dan pikiran bisa bekerja selaras menjaga kesehatan. Banyak lansia yang merasa lebih kuat justru ketika mereka tidak terlalu sering keluar rumah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak lagi memaksakan diri menghadapi kelelahan yang tidak perlu. Di dalam rumah, suara lebih tenang, gerakan lebih pelan, dan pikiran lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Lingkungan seperti ini membantu menurunkan tekanan dalam tubuh, sehingga jantung, napas, dan aliran darah berjalan lebih stabil. Ibu Marni, seorang nenek yang sudah lama tinggal di rumah kecilnya, pernah mengatakan bahwa setiap pagi ia merasa bersyukur bisa membuka jendela dan melihat cahaya matahari masuk perlahan. Aktivitas sederhana seperti menyapu halaman atau menyeduh teh membuatnya merasa hidupnya teratur dan bermakna. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat tubuhnya tetap aktif tanpa harus kelelahan, dan pikirannya pun jarang diliputi rasa gelisah. Kebiasaan hidup yang lebih pelan ini memberi dampak besar dalam jangka panjang. Ketika tubuh tidak terus-menerus berada dalam tekanan, sistem kekebalan bekerja lebih baik,
dan proses perbaikan sel berjalan lebih lancar. Inilah sebabnya banyak lansia yang hidup dengan ritme tenang, justru jarang jatuh sakit dan lebih mampu mempertahankan kesehatannya dalam waktu yang lama. Selain itu, berada di rumah membantu seseorang menjaga kedisiplinan dalam hal-hal kecil yang sangat penting. Makan menjadi lebih teratur, obat lebih jarang terlupa, dan waktu istirahat lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Rutinitas yang stabil ini memberikan fondasi kuat bagi kesehatan di usia senja. Jauh lebih kuat daripada gaya hidup yang penuh kesibukan. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih nyaman menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan tenang, jangan pernah merasa itu sebagai kekurangan. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan hati sedang dirawat dengan penuh kebijaksanaan. Renungkanlah, apakah hidup yang lebih pelan ini membuat Bapak dan Ibu merasa lebih sehat dan lebih damai dari hari ke hari? Bapak dan Ibu, semakin lama kita hidup, semakin kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari seberapa sering kita keluar rumah atau seberapa sibuk kita menjalani hari. Kekuatan sejati sering justru lahir dari kemampuan untuk berhenti, bernapas, dan mendengarkan apa yang dibutuhkan tubuh. Di usia senja, kebijaksanaan ini menjadi semakin penting, karena tubuh tidak lagi bisa diperlakukan seperti saat masih muda. Di dalam rumah, kita hidup di ruang yang sudah kita kenal dengan baik. Setiap sudut memberi rasa aman. Tidak ada keharusan untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar yang penuh tuntutan. Pikiran pun menjadi lebih tenang. Dan ketika pikiran tenang, tubuh lebih mudah menjaga keseimbangannya. Hormon stres berkurang, tekanan darah lebih stabil, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Pak Arman, seorang lansia yang dulu aktif bekerja, pernah merasa kehilangan jati diri ketika ia mulai lebih banyak berada di rumah. Namun seiring waktu, ia menemukan makna baru dalam kesederhanaan. Ia mulai menikmati pagi dengan membaca, merawat tanaman, dan berbincang dengan tetangga dekat. Aktivitas kecil ini membuatnya merasa lebih hidup, tanpa harus merasa lelah atau tertekan. Ketenangan yang tumbuh dari hidup yang lebih sederhana ini membawa manfaat besar dalam jangka panjang. Tubuh tidak terus-menerus dipaksa menghadapi kelelahan fisik dan mental. Akibatnya, sistem kekebalan bekerja lebih baik, peradangan dalam tubuh lebih mudah dikendalikan, dan risiko penyakit kronis dapat berkurang. Selain itu, berada di rumah membuat kita lebih mudah menjaga kebiasaan baik. Kita bisa mengatur pola makan dengan lebih teratur, memastikan obat diminum tepat waktu, dan memberi tubuh cukup istirahat. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, membentuk fondasi yang kuat bagi kesehatan dan umur panjang. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih bahagia hidup dengan cara yang lebih tenang dan tidak terlalu sering keluar rumah, itu bukan tanda kehilangan semangat. Justru itu tanda bahwa tubuh dan hati sedang bekerja sama menjaga diri dengan bijak. Renungkanlah, apakah kesederhanaan ini juga memberi rasa damai dalam hidup Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, di usia senja kita mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti harus selalu terlihat sibuk atau harus selalu berada di luar rumah, perlahan kehilangan maknanya. Yang terasa jauh lebih penting adalah bagaimana tubuh kita bangun di pagi hari, bagaimana napas terasa ringan, dan bagaimana hati tidak lagi dibebani kecemasan yang tidak perlu. Dalam suasana yang lebih tenang, kesehatan justru menemukan jalannya sendiri. Di dalam rumah, kita berada di tempat di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun selain diri sendiri. Kita boleh lelah, boleh diam, dan boleh menikmati waktu tanpa rasa bersalah. Lingkungan yang seperti ini membuat sistem saraf lebih rileks, sehingga tubuh tidak terus-menerus berada dalam keadaan tegang. Ketika ketegangan berkurang, banyak masalah kesehatan yang perlahan ikut mereda. Pak Yusuf, seorang lansia yang tinggal sendirian, pernah mengatakan bahwa dulu ia merasa takut kesepian jika terlalu lama di rumah. Namun setelah ia belajar menikmati kesunyian dengan cara yang sehat, seperti membaca, berdoa, atau sekadar memandangi langit sore, ia justru merasa lebih damai. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya tidak lagi mudah gelisah. Kedamaian batin seperti ini berpengaruh besar pada kesehatan jangka panjang. Saat seseorang tidak terus-menerus berada dalam stres, tubuh lebih mudah menjaga keseimbangannya. Tekanan darah lebih terkontrol, sistem kekebalan lebih kuat, dan organ-organ bekerja dengan lebih harmonis.
Semua ini membantu memperlambat proses penuaan dan menjaga kualitas hidup. Selain itu, berada di rumah membantu kita lebih mudah mengatur ritme hidup. Kita bisa makan pada waktu yang sama setiap hari, beristirahat sesuai kebutuhan, dan menjalani rutinitas dengan lebih teratur. Rutinitas yang stabil ini memberi rasa aman bagi tubuh dan pikiran, yang pada akhirnya mendukung kesehatan secara menyeluruh. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih nyaman hidup dengan cara yang lebih sederhana dan lebih banyak di rumah, jangan anggap itu sebagai keterbatasan. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan hati sedang menemukan cara terbaik untuk bertahan dan tetap sehat. Renungkanlah apakah ketenangan ini juga yang membuat hidup Bapak dan Ibu terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu, semakin kita mendekati masa tua, semakin jelas bahwa kesehatan sejati tidak hanya datang dari obat atau perawatan medis, tetapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Banyak orang tua yang tetap kuat dan bugar justru karena mereka tidak memaksa diri mengikuti ritme dunia luar yang semakin cepat. Dengan hidup yang lebih pelan dan lebih teratur, tubuh diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya secara alami. Di rumah, kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kebiasaan yang sudah kita kenal. Pikiran tidak perlu terus menyesuaikan diri dengan hal-hal baru yang melelahkan. Rasa aman ini membuat sistem saraf lebih stabil, sehingga tubuh tidak mudah berada dalam keadaan tegang. Ketika ketegangan berkurang, banyak masalah kesehatan seperti sulit tidur, nyeri otot, dan gangguan pencernaan ikut berkurang. Pak Karim, seorang lansia yang dulu sangat aktif di luar rumah, merasakan perubahan besar ketika ia mulai lebih banyak tinggal di rumah. Awalnya ia merasa hidupnya menjadi sempit, namun perlahan ia menyadari bahwa dengan hidup lebih teratur, makan tepat waktu, dan cukup beristirahat, tubuhnya justru menjadi lebih kuat. Ia jarang merasa lelah berlebihan, dan suasana hatinya pun lebih stabil. Ketenangan yang tumbuh dari hidup yang lebih sederhana ini membawa manfaat besar dalam jangka panjang. Ketika seseorang tidak terus-menerus berada dalam stres, hormon dalam tubuh menjadi lebih seimbang. Hal ini membantu menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan dan memperlambat proses penuaan. Semua ini membuat usia senja dapat dijalani dengan lebih nyaman dan lebih berkualitas. Selain itu, berada di rumah memudahkan kita untuk merawat diri dengan lebih baik. Kita bisa memilih makanan yang lebih sehat, minum air yang cukup, dan memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Perawatan kecil yang dilakukan setiap hari ini seringkali jauh lebih berpengaruh daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Jika Bapak dan Ibu hari ini merasa lebih bahagia hidup dengan cara yang lebih tenang dan lebih banyak di rumah, itu bukan tanda bahwa hidup menjadi kecil. Justru itu tanda bahwa hidup sedang dijalani dengan lebih bijak. Renungkanlah, apakah kesederhanaan ini juga membuat tubuh dan hati Bapak dan Ibu merasa lebih kuat dan lebih damai? Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita melihat satu benang merah yang sangat jelas bahwa di usia senja, ketenangan bukanlah kemunduran, melainkan kebutuhan. Semakin bertambah usia, tubuh dan pikiran tidak lagi cocok dipaksa hidup dalam ritme yang terlalu cepat. Justru ketika hidup diperlambat, ketika kita lebih banyak berada di rumah, dan ketika kita memberi diri sendiri ruang untuk bernapas, kesehatan mulai tumbuh kembali secara alami. Apa yang terlihat seperti menarik diri dari dunia sebenarnya seringkali adalah cara tubuh menyelamatkan diri. Kita telah belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang aman bagi pikiran dan jiwa. Di dalam rumah, kita tidak harus selalu siaga, tidak perlu menjaga citra, dan tidak perlu memenuhi tuntutan orang lain. Ketika rasa aman ini hadir, hormon stres menurun, tidur menjadi lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Inilah mengapa banyak orang tua yang jarang keluar rumah justru terlihat lebih sehat, lebih tenang, dan lebih awet menjalani usia senjanya. Cerita-cerita yang kita dengar tentang para lansia yang memilih hidup lebih sederhana menunjukkan hal yang sama. Mereka yang tidak lagi memaksakan diri keluar demi terlihat aktif, tetapi memilih hidup sesuai kemampuan tubuhnya, justru menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Mereka lebih jarang sakit, lebih mampu menikmati hari-hari kecil, dan lebih mudah merasakan rasa syukur. Semua ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari hidup yang dijalani dengan lebih selaras dengan kebutuhan diri sendiri. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari hidup,
melainkan fase baru yang penuh kebijaksanaan. Di fase ini, kita tidak lagi harus mengejar dunia, karena dunia justru datang kepada kita dalam bentuk kedamaian, kesederhanaan, dan waktu yang lebih bermakna. Ketika kita berani memperlambat langkah, kita memberi kesempatan pada tubuh untuk bertahan lebih lama, dan pada hati untuk merasa lebih damai. Jika Bapak dan Ibu merasakan bahwa hidup yang lebih tenang, lebih banyak di rumah, dan lebih sederhana membuat tubuh dan hati terasa lebih baik, berarti Bapak dan Ibu sedang berada di jalur yang tepat. Jangan biarkan siapapun membuat Bapak dan Ibu merasa bahwa hidup yang pelan itu salah. Justru di sanalah kesehatan dan kebahagiaan sering bersembunyi. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat dan menenangkan, jangan ragu untuk tetap bersama kami di channel ini. Di sini kita tidak mengejar sensasi, tetapi menemani Bapak dan Ibu menjalani usia senja dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bermakna. Silakan tekan tombol subscribe sebagai tanda kebersamaan kita dan mari kita terus berbagi kisah, pelajaran, dan ketenangan di setiap langkah hidup.